Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa selama insya Allah 1 bulan penuh di tahun ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan amalan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan apakah yang bisa kalian kerjakan di rumah ataupun dimanapun anak-anak berada, utamanya di rumah? Nah, mari kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, anak-anak, untuk amalan ibadah di bulan puasa ini, kita dapat mengamalkan yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Apa sajakah itu? Oke, yang pertama, anak-anak, anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita disunahkan untuk makan sahur. Ya, makan sahur itu ya antara jam 3:30 ya sekarang ya, sampai jam 4:17 sekarang. Nah, amalan ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengandung makna, mengandung manfaat yang luar biasa. Yang pertama, dapat menguatkan fisik kita. Jadi kita punya energi untuk melaksanakan puasa selama 1 hari penuh. Jadi kalian tidak akan lemas ya. Kemudian fisik kita juga semakin baik, semakin energi. Selain itu, yang paling utama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua adalah kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan makan kurma. Ya, makan kurma silakan anak-anak bisa minta kepada bapak ibunya untuk membelikan kurmanya. Nah, Pak, kalau bagaimana kalau kurmanya tidak ada? Kalau kurmanya itu tidak ada alternatif lain, yaitu air. Nah, air ini kita minum ya sebelum kita makan makanan yang berat. Amalan yang ketiga, anak-anak, adalah membaca doa saat berbuka puasa. Nah, doa saat berpuasa ini merupakan salah satu waktu di mana doa kita diijabah, atau waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Nah, doanya itu banyak redaksi anak-anak, cuman yang lebih familiar atau lebih umum kita gunakan doanya seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa yang sudah familiar bagi kita semua. Selanjutnya, amalan yang keempat adalah menjaga lisan. Nah, lisan ini harus kita jaga anak-anak untuk dapat berkata-kata yang baik ya, berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik didengar oleh orang lain. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita dapat menyakiti orang lain. Selanjutnya, amalan yang kelima, anak-anak, adalah menjaga etika berpuasa. Nah, etika apa saja dalam berpuasa? Ya, kita akan bahas di sini. Yang pertama, anak-anak, jangan sampai kita sedang berpuasa kemudian kita malas-malasan, berpuasa terus tidur seharian. Nah, itu juga tidak baik karena dapat mengurangi pahala-pahala kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perbanyak aktivitas dalam beribadah, misalkan tadarus atau apalah ya gitu. Selanjutnya, yang keenam, anak-anak, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa beriktikaf atau selalu beriktikaf di masjid. Nah, iktikaf ini adalah berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tempatnya di masjid. Nah, itikaf ini dianjurkan selama 1 bulan penuh. Akan tetapi kalau anak-anak tidak sanggup, maka dianjurkan juga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, amalan yang ketujuh ini anak-anak terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Nah, silakan anak-anak di rumah setelah sholat Isya, sholat tarawih, kalian baca Al-Quran bersama dengan teman-temannya. Ini akan menambah hasanah keilmuan kita, menambahkan pahala kita di bulan suci Ramadan. Ingat bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan pahala. Semua amalan ibadah kita akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum singkat ini atau siraman rohani ini, kajian ini mampu mendorong kalian untuk selalu beribadah dengan rajin. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan amalan kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.